tentang sola Katolik, judulnya kan sola Katolik adalah Kristen yang sejati. Nah, kalau di Protestan kita kenal ada 3 sampai 5 sola, sola Scriptura, sola Fide, sola Gracia, sola Christo dan sola Deo Gratia apa? Sola apa yang terakhir tuh 5 tuh pokoknya. Jadi ada Gratis. 5. Ya, Solus Christus. Solus Jadi Christus. solus. sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus, Solus sama Christus dengan solus Deo Gloria. Deo Gloria. Ya, Gloria, Deo Ya, Gloria. solus Deo Gloria. Jadi ada 5 kalau dari versi Calvinis, 3 dari versi Lutheran. Nah, kalau di Katolik ada juga sebenarnya sola, yaitu sola Katolik. Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Ini akan meneguhkan iman kita bahwa ya tidak ada cara lain. Sebenarnya ini akan menyangkut dan menjelaskan kenapa ada extra ecclesiam nulla salus. Bahwa hanya di dalam gerejalah ada keselamatan dan gereja itu tentu saja yang kita tahu bersama gereja yang didirikan Kristus di atas batu karang. Nah, itu yang akan kita bahas dan kita dengarkan pengajaran dari Romo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Romo Cafe. Oke, rasanya gimana lagi penantian untuk ini, asap putih ini ya. Oke, saya bayangkan bahwa ketika Tuhan naik ke surga, dia bawa semua orang yang percaya dan siapa lagi yang ada di bumi ini karena sudah ditebus. Deo, waktu Tuhan naik ke surga, dia bawa semua orang yang ditebus. Berarti siapa yang tinggal di bumi ini? Ya, kita semua ini Romo. Ya kan kita sudah ditebus, ngapain kita di dunia ini lagi kan sebenarnya? Iya, harusnya kita semua sudah dibawa semua, Iya udah lah. nggak ada lagi namanya kelahiran. Semua Calvinis sudah ada di surga, kan ngapain hidup di bumi lagi kalau gitu? Iya, Semacam itu. Oh, semua yang bilang beriman ya sudah naik aja ke surga, ngapain tunggu dan masih hidup di atas bumi ini kan? Berarti runtuh iya, semua apa yang dikatakan Yesus untuk pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah, jadikanlah semua muridku. Jadi gagal semua misi Yesus ya. Dalam pengertian ini, kalau kita mau analisa ya, dalam pengertian konsep pewartaan, evangelisasi dan semuanya. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia bilang, kamu buat suka-suka, urus kamu mau apa-apa, atur saja. Yang ini, karena itu mari malam hari ini kita coba melihat konsep bahwa perjanjian baru adalah kegenapan dari seluruh perjanjian lama. Tapi kita buka dengan hal ini bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara kepada orang Israel, kepada bangsa yang dia pilih ini melalui para nabi. Konsekuensinya ketika dia berbicara kepada para nabi, maka ada kelanjutan misi, revelasinya. Tetapi zaman sekarang, dia berbicara kepada kita langsung melalui anaknya. Artinya setelah anaknya naik ke surga, Yesus pergi ke surga, harus ada yang melanjutkan misi. Kalau tidak bagaimana? Kan ini yang maksud Allah untuk melanjutkan misi dengan bangsa yang terpilih Israel melalui para nabi. Sekarang untuk kita melalui anaknya. Tetapi siapa yang melanjutkan? Ini kan pertanyaan besar untuk kita. Ibrani 1:1-2, Leo. Atau Lili. Ibrani 1:1-2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada akhir zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ingat kata kunci itu. Oleh dia, Lili baca sedikit yang terakhir. Oleh dia, sebagai yang berhak, apa? Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lanjut sedikit ayat 3-nya. Yang Ia mana? adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Artinya setelah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Tinggi, tidak ada lagi terjadi sesuatu di bumi. Kan kasihan. Kalau kita baca ayat 2 itu penting sekali. Ulang sedikit, Lili. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Tahan dulu, Dia, Lili. Yang berhak menerima satu atau dua atau apa? Segala yang ada. Dan dia yang berhak menerima segala yang ada. Dan kalau kita baca selanjutnya, menopang dunia, alam semesta dengan firman-Nya, dan semuanya setelah itu dia kembali dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam pengertian ini, kita garis bawahi, dia menerima segala. Dan kita sekarang harus tahu bahwa siapa yang menjadi kepenuhan dari segala ketika dia tinggalkan, ada satu hal yang akan menjadi kepenuhan dari segala. Efesus 1 ayat 22-23. Garis bawah ini, dia menerima segala sesuatu, berhak menerima segala sesuatu. Nanti kita lihat Efesus 1, ada 22, apa 23. yang namanya apa yang menjadi kepenuhan dari segala sesuatu ini. Oke. Efesus 1, 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Oke, Yesus menerima hak untuk segala sesuatu dan Yesus adalah kepenuhan dari segala sesuatu dan yang memberikan kepada gerejanya sebagai kepenuhan dari segala Dirinya. sesuatu. Dirinya, segala sesuatu. Konsentrasi ayat 23, Lili. Teman-teman kalian bantu Gereja saya. Kalau kalian diam sih saya tersendat gitu. gereja Oke, yang Romo. adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Memenuhi segala sesuatu. Yang tadi, kalau kita menganalisa dua ayat ini, siapa yang menerima hak atas segala sesuatu? Yesus. Dan kepada siapa Yesus memberikan hak sebagai kepenuhan dari segala sesuatu? Gereja. Selamat datang di gerejanya siapa? Yesus Kristus. Yang memenuhi segala Sesuatu dari pertanyaan saya. dirinya. Ada satu denominasi yang mengatakan bahwa mereka adalah kepenuhan dari segala sesuatu. Nggak ada, Romo. Malah Berarti kekurangan gerejanya rekeningnya. siapa mereka punya? Berarti gerejanya siapa? Pertanyaan besar. Oke. Gerejanya Kristus. Una Santa Katolika Apostolika. Satu Kudus Katolik dan Apostolik. Apostolik. Malam hari ini kita akan melihat dua. Satu dan Katolik. Yang apostolik nanti kita hanya penting karena dua hal penting di sini ya. Mari kita melihat bahwa kok Yesus di dalam Ibrani 1 ayat 2 yang menerima hak terhadap segala sesuatu. Yesus dalam Efesus 1, 22-23 adalah kepenuhan dari seluruh revelasi dan dia memberikan kepada gerejanya sebagai kepenuhan dari Kristus sendiri, dia sendiri dalam segala sesuatu dan dalam semua hal. Makanya dia menjadi sarana pengudusan, sakramen pengudusan. Dia menjadi sarana keselamatan. Di mana dia pelihara tubuhnya.
anggotanya, pokoknya banyak hal. Dan untuk masuk ke tema ini, kita harus lihat bahwa perjanjian baru merupakan kepenuhan dari perjanjian lama. Untuk mengenal saudara-saudariku yang terkasih, untuk mengenal gereja ini, kita harus pulang dulu ke perjanjian lama. Oke, sebelum masuk ke perjanjian lama, kita lihat gereja ini sebagai apa. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Yang tadi malam saya pakai juga untuk ondel-ondel itu. 1 Petrus 2, 9, 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, Tahan bangsa dulu. yang Kalian adalah bangsa yang terpilih. untuk mengenal gereja, kita harus mengenal bangsa Israel. Karena gereja adalah kelanjutan dari bangsa Israel. Atau kita namakan Israel baru. Maka di sini Petrus bilang, kamu adalah bangsa yang Terpilih. terpilih. Nanti kita lihat di Keluaran sama. Israel adalah bangsa yang terpilih. Nanti kita lihat di Perjanjian Baru siapa yang menjadi bangsa yang terpilih. Oke, lanjut. Kalian adalah bangsa yang terpilih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang Oke, dahulu bukan. lanjut. Kamu Lili yang lebih kuat dahulu. bisakah? Saya rasa saya tidak dengar setiap kali Zoom nih. Ya, ya baik, Bu. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita tidak bisa memahami gereja sebagai umat Allah yang baru tanpa memahami dulu bahwa Israel juga dikatakan yang sama. Keluaran 19 ayat 5-6. Yang sama dikatakan oleh Petrus juga ketika pemilihan kepada orang Israel sebagai bangsa yang terpilih. Keluaran Keluaran 19, 5, ayat 6. 5-6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai segala bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Deo, hidupkan mayatmu. Israel adalah bangsa yang terpilih, imamat rajawi. Iya, Oke. Petrus ketika menggunakan hal yang sama, umat perjanjian baru adalah bangsa yang terpilih. iya, sama Romo. Oke, sama. Ketika Israel adalah bangsa yang terpilih, imamat rajawi, mereka terpecah-pecah. Tidak Romo. Kalau begitu, gereja sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajawi harus terpecah-pecah juga? Tidak Romo, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau seandainya terpecah-pecah, maka bagaimana dengan kepenuhan gereja sebagai kepenuhan dari Israel yang baru ini? Kalau terpecah-pecah di sini, maka pertama kita harus memahami tentang Israel. Konsep ketunggalan, konsep satu di dalam konsep mentalitas Israel. Oke, teman-teman, mari kita belajar sedikit tentang Tuhan adalah satu. Tuhan adalah satu Tuhan. Dan orang Israel harus mengulanginya 5 kali sehari mengatakan Tuhan adalah satu. Satu Tuhan. Ulangan 6 ayat 4.
Nanti kita sebentar lihat di dalam perjanjian baru. Oke, teman-teman. Ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu, esa, tetapi pakai Elohim di sini. Saya tidak mau menjelas konsep kemajemukan dalam ketunggalan, tapi mereka harus mengulanginya 5 kali dalam sehari. Makanya taruh huruf besar. 5 kali sehari mereka katakan, Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal dalam pengertian Elohim. Satu, konsep ketunggalan. Yang kedua, tolong dibaca. Allah memerintahkan merayakan satu Paskah selama-lamanya. Keluaran 12:14. Ulangan 12:14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Turun-temurun kalian harus merayakan Paskah ini. Satu Paskah, tidak ada Paskah yang lain lagi. Allah memanggil satu umat. Ulangan 10 ayat 15. Tidak ada umat yang lain. Lili, sekitar perjanjian lama ini. Antara Torah, Ulangan 5 buku pertama. 10:15. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Tidak ada lagi yang lain. Satu umat, satu jemaat, satu bangsa. Jangan taruh sembarang-sembarang yang lain ya. Tuhan memerintahkan untuk membangun satu mesbah. Yosua 22 ayat 19. Lihat teman-teman, yang kata satu ini saya itu huruf besar semua, penekanan di mana? Satu, 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 oke? Joshua 22. Yosua 22:19. Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami. Dengan mendirikan mesbah bagimu sendiri, selain dari mesbah Tuhan Allah kita. Berapa mesbah? Berapa altar? Satu, Romo. Satu. Tidak boleh yang lain. Mari kita pelan-pelan memahami. Tuhan memberikan satu hukum. Teman-teman, jangan lihat, oh 613 hukum. Tidak, itu hanya satu hukum bagi orang Israel. Oke? Lanjut. Allah menabiskan satu imamat. Satu Raja-Raja 13 ayat 33. Banyak sekali, hanya saya jangan bongkar semua nanti. Panjang lagi nanti Raja-Raja penjelasan. 13. 13:33. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Lanjut, Nona. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi.
Siapa yang mentahbiskan imam di luar ketetapan Allah untuk Harun dan Lewi, keluarga ini akan Biasa. binasa, dilenyapkan. Hanya ada satu imamat. Tuhan memberikan satu janji kepada satu suku. Dan suku-suku yang tidak mau bersatu dengan suku ini akan lenyap. Kepada suku apalah dia memberikan janji ini? Ingat kata satu. Tuhan memberikan janji hanya kepada satu dari 12 suku. Suku-suku yang tidak mau bersatu pasti lenyap. Oke, bagaimana kita lihat Allah memberikan janji kepada satu suku? Kejadian 49 ayat 10. Dan suku apakah itu? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Oke, semua bangsa akan bertakluk kepada suku apa? Yehuda. Hanya satu dari 12 suku yang mendapat janji bahwa Mesias lahir dari suku apa? Yehuda. Suku-suku yang tidak mau bersatu dengan Yehuda akan lenyap. Satu Raja-Raja 12 bisa dibaca dari 19 sampai dengan 29. Dua Raja-Raja 17. Kita contoh kecil ya. Engkau baca berapa ayat cukup? Lili. Ya, yang satu raja-raja atau dua Iya, raja-raja? terserah mau ambil yang mana. Coba satu Raja-Raja saja. Satu raja-raja 12:19. Lebih keras ya. Lili, saya ini sudah Siap. tua, Lili. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Semoga sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobiam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan gereja. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti kerajaan Daud selain dari suku Yehuda saja. Oke, garis bawah itu. Ulang kembali ayat yang terakhir. Nona, barusan engkau baca tadi. Ayat yang terakhir. Iya, Bu. Yang barusan engkau ulang tadi. Lebih kuat, Lili, saya. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobiam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan gereja. Lalu mereka menobatkan dia menjadi Pertemuan raja. apa? Pertemu Nggak bisa pakai gereja di dalam perjanjian lama. Tetap baca yang pertemuan ada. jemaat ya, jemaat ya. Oke. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobiam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaat. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Oke, sekarang suku-suku yang bersatu dengan suku Yehuda akan selamat. Baca 21. Sedangkan yang lain yang tidak mau bersatu akan lenyap. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian. Lili, saya tidak dengar kata Benyamin di situ. Coba kembali 21-nya. Kok hilangnya di situ suku Benyamin? Ada mau. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, Makanya saya kurang dengar, Lili. Engkau pakai headset kah? Atau iya, jauh sekali?
Saya sudah teriak ini mau. Ketika Rehabeam Coba. datang ke Yerusalem, sudah kencang Kak? Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam, anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya, abdi Allah, demikian, katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Oke, Demikianlah cukup. firman. Yang bergabung dengan Yehuda, suku apa itu? Suku Benyamin. Sekarang kita, semua suku yang tidak mau bersatu dengan Yehuda akan musnah, akan hilang. Di sini hanya disebutkan suku Benyamin yang bergabung dengan suku Yehuda. 2 Raja-Raja 17 ayat 19. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Lanjut. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang. Oke. Di sini kita lihat bahwa dari suku Yehuda, Yerobeam ini, dia mengkhianati Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia, dia tidak mengangkat janjinya. Dari suku Yehuda yang akan lahir seorang pemimpin besar. Yang akan lahir Mesias dari suku Yehuda. Karena itu, semua yang tidak mau bersatu dengan suku Yehuda akan hilang. Coba teman-teman sekarang tanya, Israel ada berapa suku sekarang? Sekarang Yang yang itu nyata ada yang masih hidup. dua. Yehuda Benyamin. Netanyahu Benyamin. Selesai. Ya, hanya itu saja. Yang lain hilang. Karena yang bersatu dengan suku Yehuda akan bertahan. Dan Mesias datang dari suku Yehuda sudah dijanjikan dalam Kejadian 49 ayat 10. Contoh kecil. Dan mereka mempunyai satu pemimpin atau satu gembala. Yesekiel 34 ayat 15 lalu ayat 23. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. 23-nya. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, dan akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka, dan menjadi gembalanya. Berapa gembala yang diangkat? Mengangkat satu orang gembala. Mengangkat satu orang gembala. Hanya satu yang diangkat. Jadi konsep satu ini penting di dalam bagaimana Allah menjaga bangsa yang terpilih ini jadi satu. Satu hukum, satu Paskah, satu Tuhan, satu mesbah, satu imamat, satu suku, dan satu gembala yang dipilih. Dan satu hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Berapa Sabat yang mereka, berapa hari yang mereka rayakan?
Keluaran 20. ayat 8. Lili di layar. Oh ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya mereka akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Sampai Tetapi 11. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Imamat 23 ayat 3. Satu Sabat saja. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah hari Sabat, hari hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Oke, teman-teman, saudara-saudariku. Berapa hari Sabat yang digunakan, ditetapkan Allah untuk orang Israel? 1, 2, 3, 4. 1. Satu. Jadi untuk menjaga bangsa yang dipilih ini, maka di sini hiduplah apa yang dinamakan konsep satu, tunggal, satu Tuhan, satu bangsa, satu umat, satu hukum, satu Paskah, satu Sabat, satu altar, satu imamat, satu suku yang dijanjikan untuk meneruskan kelahiran Mesias, dan satu gembala yang telah kita baca tadi. Sekarang kita lihat bagaimana dengan perjanjian baru. Gereja adalah umat Tuhan yang baru. Sekarang kita mau lihat. Tuhan adalah satu. Yohanes, silakan. 17, 21, 22. Berapa Tuhan di situ? Oh ya, Yohanes 17 ayat 21-22. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan adalah Satu. satu. Oke. Tuhan memanggil kita untuk membentuk satu umat. Dalam pasal yang sama, di mana Yesus menyatakan dirinya satu dengan Bapa, Yohanes tadi di atas, dia juga memanggil kita untuk bersatu. Ini akan menjadi simbol yang dipegangnya, menjadi simbol yang dengannya kita akan dikenal bahwa kita adalah satu. Yohanes 10, 16, 18. Yohanes 10 ayat 16-18. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Berapa kawanan? Berapa gembala? Satu kawanan dan dengan satu gembala. Karena itu semua yang percaya bersatu. Kisah 2:44. Kisah 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Oke, saya belum mau masuk ke sana. Bantu Efesus 2:16. Semua dari 15 lah. Ya, Efesus 2 2. dimulai dari 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru
di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Oke, mempersatukan mereka semua dalam satu tubuh. Dia akan mendirikan gereja yang satu dan yang akan bertahan selamanya. Tadi kita sudah baca Efesus 2 ayat 16, memperdamaikan semuanya dalam satu tubuh. Tubuh adalah gereja, dan kita lihat di dalam perjanjian lama, Yesaya 59:21. Ya, Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Bertahan yang kusampaikan kepadamu, bertahan firman, perintahku yang kuberikan kepada kalian, bertahan sampai kapan? Selama-lamanya. Makanya kita sandingkan ke 28, Matius 28 ayat 20, dia omong apa? Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintahnya yang diajarkan bertahan sampai kapan? Akhir zaman. Dan gereja yang akan dia dirikan bertahan atau tidak bertahan. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasai. Aku akan mendirikan gerejaku. Lihat saudara-saudara, bukan dalam plural, melainkan dalam singular. Satu, gereja. Dan mempersatukan semuanya itu dalam satu tubuh. Dan tubuh itu adalah gereja. Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu gereja. Ialah yang sudah deh, kata kunci cukup. Dan gereja ini ada berapa? Efesus 4 ayat 4. Ada berapa gereja di situ? Ada berapa tubuh di situ? satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Oke, satu baptisan. Orang Israel, satu sunat. Ingat ya, saudara-saudariku. Orang Israel punya satu yang mengidentifikasikan mereka, yaitu Sunat. Di dalam perjanjian baru, kita satu yang mengidentifikasikan kita, yaitu sunat digantikan oleh Baptisan. Dan ada berapa pembaptisan yang barusan dibaca? Satu. Oke, supaya teman-teman kita semua tahu bahwa pembaptisan itu menggantikan sunat. Kolose 2 ayat. Coba 11-12 dia. Kolose 2 ayat 11-12. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Orang Israel mengawali inisiasi
identifikasinya sebagai orang Israel, sebagai bangsa yang terpilih dengan upacara Sunat. sunat. Gereja di dalam perjanjian baru yang barusan kita baca menggantikan sunat dengan pembaptisan. Baptis. Inisiasimu sebagai anggota gereja dengan apa? Pembaptisan. Pembaptisan. Inisiasimu sebagai bangsa yang terpilih gereja dengan apa? Umat Tuhan yang baru dengan apa? Pembaptisan. Pembaptisan. Satu pembaptisan, Paulus bilang. Gereja, tubuhnya yang telah kita baca. Gereja, dasar kebenaran 1 Timotius 3 ayat 15. Tidak ada lagi dasar kebenaran yang lain. Dia sudah berikan kepenuhan itu kepada gereja dalam segala sesuatu dan dalam segala hal dan dalam segala sesuatu. Dasar kebenaran juga. Gereja yang menjadi penerus nubuat. Dew. Kita contohnya di sini. Gereja yang dia di ini satu ini yang adalah apa? Yang satu adalah dasar dan tiang penyangga kebenaran, dan dia adalah keluarga Allah. 1 Timotius 3 ayat 15 dulu. Jadi, jika aku Oke? Konsep satu ini penting. Ya, 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja tadi dijelaskan di atas. Ada berapa gereja? 1. Dan gereja adalah keluarga Allah? Ya. Oke. Dan keluarga Allah punya persekutuan dengan orang kudus. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oke, tahan deh. Gereja yang satu ini harus punya persekutuan dengan orang kudus. Supaya dinamakan keluarga Allah. Dan gereja ini harus didirikan di atas dasar para rasul dan para nabi. Para rasul dan para nabi dan Yesus sebagai batu penjuru. Didirikan di atas dasar para rasul. Para rasul. Dan gereja ini yang satu ini, dia harus meneruskan pelbagai nubuat. Efesus 3 ayat 10. Efesus 3 ayat 10. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Apa itu hikmat? Apa itu wahyu? Apa itu nubuat? Ayat 11-nya. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gereja ini punya hak untuk diberikan kemuliaan kepada Allah. Gereja ini sebagai tempat di mana kemuliaan kepada Allah diberikan. Efesus yang sama, Deut 3 ayat 21. Ya. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jangan beri kemuliaan kepada Allah di luar gereja. Dan gereja itu ada berapa? 1. Dan gereja ini punya otoritas penyelesaian perkara. Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Gereja ini menerima otoritas apostolik. 18-nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga.
Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Oke, penyelesaian perkara. Tuhan memerintahkan untuk merayakan satu Paskah untuk selama-lamanya. Teman-teman bisa sandingkan ke Lukas 22, 19:22, 1 Korintus sampai selama-lamanya, sampai ia datang lagi. Rayakan Ekaristi Paskah, oke? Saudara dan saudariku. Langsung ke 1 Korintus 11 ayat 26. Lukas 22, 19-22 itu dia bilang, inilah roti, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan sampai kapan kita merayakan itu? Deu. Paskah itu dirayakan sampai kapan? 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai kapan orang Yahudi merayakan Paskah? Selama-lamanya, Romo. Sampai kapan kita merayakan Paskah, satu Ekaristi? Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang. Berarti kita belum tahu nih. Sampai selama-lamanya, sampai dia datang tuh. Sampai akhir zaman tuh. Sampai selama-lamanya. Dan dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan memberikan satu hukum. Yohanes 15:12. Berapa hukum yang diberikan kepada orang Israel? Satu. Setelah itu interpretasi jadi 613 hukum Taurat. Tetapi hanya satu hukum yang diberikan kepada orang Israel. Oke, sekarang berapa hukum yang diberikan Kristus? Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Berapa perintah yang diberikan Yesus? Satu, Romo. Yaitu hukum Hukum kasih. kasih. Satu mesbah dan satu imamat. Ibrani 7, 11, 12. Berapa imamat di situ? Iya. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Oke, 21. Imamat ini sampai kapan? Sampai datangnya Protestan? Ayat 21. Iya. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Untuk kapan imamat ini? Selama-lamanya. Menurut ritus mana? Melkisedek. Kalau orang Israel tadi satu imamat menurut ritus? Orang Israel. Ritus Harun. Lewi. Sekarang imamat perjanjian baru, satu imamat sampai selama-lamanya menurut ritus? Melkisedek. Karena itu, Yesus sebagai imam besar disetarakan dengan saudara-saudaranya. Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menanggung belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dalam segala hal, dia harus disetarakan dengan saudara-saudaranya supaya dia menjadi kepala imam atau imam besar atau imam agung itu kepala imam. Berarti saudara-saudaranya adalah Imam. Oke, satu mesbah, satu imamat. Satu pemimpin dan gembala. Tadi di Yesekiel, Allah memilih berapa gembala? Satu gembala. Di dalam perjanjian baru, Allah memilih berapa gembala? Satu. Kepada siapa? Yohanes 21 ayat 15-17 teman-teman sudah tahu ya. Gembalakanlah domba-dombaku.
karena dia dipilih menjadi pemimpin dan gembala, maka dalam 1 Petrus 5 ayat 23, Deu, dia omong bagaimana? 1 Petrus 5, Ayat 23. oh, 2 Petrus kali Romo ya? Nggak 1 ada Petrus. 1 Petrus sampai 13 doang Romo. 1 Petrus 5 ayat 23 sampai 13 doang Romo. Serius? Kalau itu Iya. 2 Petrus. Romo. 1 Petrus. Coba lihat 2 Petrus. Yang salam kepada kamu bukan Romo, bukan ya? Ya, dari kawanmu. Iya, Ayat 1 Petrus 5 ayat 13 ayat, Romo. ayat 13. Maaf. Iya, bukan 23. Ya. Yo, yo. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Salam dari kalian yang Pada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih. Oke. Salam dari kalian semua dari kawanmu yang Pilih. terpilih. Siapa yang omong di sini? Petrus Romo. Petrus. Kisah 15 ayat 7. Mengkonfirmasi bahwa dia yang terpilih. Kawanmu. Sejajar ya. Primus inter pares. Pertama dari semua yang sama. Kawanmu. Akhirnya dia meletakkan kesejajaran tetapi terpilih. Oke? Di TB2 itu menghilangkan ini kualitas kepausan di sini. Saya jadi kesian ya. Oke. Ya. Kisah para Rasul 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ingat, pernyataan tadi 1 Petrus 5 ayat 13. Salam dari kawanmu yang terpilih. Pilih. Kisah 15 ayat 7. Sejak semula Allah yang memilih saya dari antara kalian. Pilih untuk apa? Yohanes 21:15. Untuk gembalakanlah. Pilih yang kedua. Di atas Petrus saya akan mendirikan gerejaku. Pilih yang ketiga. Diberikan kunci kerajaan Allah. Matius 16 ayat 19. Dipilih untuk apa, Deu? Baca itu. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di kisah 15 ayat 7. Dari kisah 15. Menyelesaikan persoalan di dalam sebuah konsili. Yohanes 21. Diberikan kekuasaan untuk menjadi gembala. Di dalam Matius 16:18 akan mendirikan gereja. 19 akan diberikan kunci kerajaan surga. Allah. Kerajaan surga. Matius 17 ayat 25, Deu. Untuk menyelesaikan persoalan sosial dengan yang sekitarnya, dia konsultasi dengan siapa? Matius 17, 24, 25. Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Lanjut, jawab Petrus. Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Oke, sudah, Deu. Berarti dalam penyelesaian relasi sosial dengan bangsa, oke? Persoalan sosial. Konsultasi kepada siapa?
Petrus. Nanti dia bayar juga untuk Petrus dan untuk Yesus. Dalam pengertian, dalam ikan pertama yang kau pancing, ada 4 mata dirham, situ bayar 2 untukmu, 2 untukku. Oke, sekarang semua hal yang bengkok-bengkok harus diluruskan, dikonfirmasi. Maka dia berdoa secara khusus untuk orang yang dia pilih. Lukas 22 ayat 31-32. Yehuda menyangkal Tuhan dalam Yerobeam tadi, tapi Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada suku Yehuda. Petrus bisa menyangkal, tetapi Yesus tetap setia dan tidak pernah menggantikan apa yang telah dia pilih, yaitu Petrus. Dan dia berdoa secara khusus untuk Petrus. Lukas 22, 31-32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kuatkanlah dalam bahasa konfirmaos, artinya semua yang bengkok-bengkok harus diluruskan. Kenapa? Setan paksa saya untuk menampi kalian, untuk pecah-pecahkan kalian. Ini penting loh, untuk pisah-pisahkan kalian. Tetapi harus ada gembala yang harus mengantar orang, harus jalan bersama dengan itu. Harus gembala itu harus mampu untuk mengembalakan. 1 Petrus yang sama 5 Deu ayat 2. Nasihat dari gembala yang dipilih untuk para gembala yang lain. Buat apa nasihatnya, Deu? 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Itulah gembala yang dipilih Tuhan, yaitu mengembalakan domba tanpa kawanan, tanpa mencari untung. Keuntungan. Dan gembala ini ada di mana? Di seluruh dunia, ayat 9-nya. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Petrus menulis ini kepada semua gembala, semua presbiter yang ada di mana? Di seluruh dunia. Menanggung penderitaan yang sama. Setia sebagai gembala. Setia. Karena ini nasihat dari gembala yang dipilih oleh siapa? Oleh Tuhan Oleh Yesus. Yesus sendiri. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali di dalam Yohanes 21. 15 sampai dengan 17. Yang pertama, peliharalah domba, anak dombaku. Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku dalam pengertian para uskup yang lain. Dan yang ketiga ayat 17 adalah peliharalah peliharalah domba yang sudah dewasa. 1 gembala. Seperti dalam Yesekiel tadi, Deu ayat 34, bab 34 ayat 21, 23 ya. 21 katakan bahwa saya akan memilih seorang gembala. Ada berapa gembala yang dipilih oleh Tuhan tadi di Yesekiel? Ya, 1 Romo. 1. Oke. Dalam pengertian ini, dalam Yohanes 21 ayat 15, engkau mencintai saya lebih dari semua, gembala yang lainnya ada nih. Tapi engkau mencintai saya lebih dari mereka semua, Petrus. Ya, gembalakanlah. Perintah, mandat. Yang Yesus mandatkan sendiri ini tidak mau, urusan. Hari Minggu, orang Israel punya hari apa tadi? Sabat. Dan Yesus meniadakan hari Sabat, makanya orang mau bunuh dia. Yohanes 15 ayat 18. Pukulan terbesar untuk Adventista hari ke-7. Yohanes 5:18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian
menyamakan dirinya dengan Allah. Karena itu, masih ada hari Sabat atau tidak lagi bagi Yesus? Tidak ada Romo. Karena Injil mengatakan dia meniadakan. Artinya apa ini? Meniadakan, teman-teman. Luki dan Menghapus, kawan-kawan. hilang. Menghapus. Artinya orang Kristen tidak bisa lagi rayakan hari Sabat. karena Yesus sudah Menghapus. kecuali Adventis hari ketujuh. Lucu ya. Karena itu harus ada hari Hari lain. lain. Oke, hari apakah itu? Yohanes 20 ayat 1. Kita mulai. Hari apakah itu? Orang Yahudi punya satu hari, sekarang orang Kristen punya hari apa? Karena Yesus sudah menghapuskan, meniadakan hari Sabat. Yohanes 20 ayat 1. Hari apakah itu? Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena Hari apa, ke kubur Deo? itu. Hari apa? Pertama minggu Hari itu. pertama dalam minggu, artinya hari Minggu. Oke, ayat 19. Hari apa? Ketika hari sudah ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, Sudah, berkumpullah hari murid. pertama dalam minggu. Selesai mereka berkumpul. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Artinya hari apa, Deu? Hari Minggu. Kisah 20 ayat 7. Kisah 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, Sudah ketika selesai. Mereka buat apa, Deu? Buat apa mereka hari pertama dalam minggu? pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara. Sudah, Ya. merayakan Ekaristi. Selesai. 1 Korintus 16 ayat 2. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu hari pertama dari tiap-tiap minggu. Sudah menjadi harinya orang Kristen, bukan lagi Yahudi. Karena Yesus sudah meniadakan hari Sabat. Karena itu 1 Korintus 16 ayat 2 dalam pengumpulan kolekte, karena mereka berkumpul untuk Ekaristi, di dalam Kisah 20 ayat 7 memecahkan roti Ekaristi, pada saat dikatakan seperti itu. Dan dalam 1 Korintus 16 ayat 2, ketika mereka merayakan Ekaristi, mereka juga mengumpulkan persembahan. Oke, Dew, engkau baca kembali 1 Korintusnya. 1 Korintus 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Diserahkan kepada Paulus, supaya Paulus itu membantu gereja lain. Kalau kita baca selanjutnya, dia kok coba ayat 3-nya langsung. Sesudah ya ayat 3-nya ya. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Oke, jadi yang dikumpulkan itu Paulus buat surat mandat penyerahan ke gereja Yerusalem. Kalau mereka bilang itu, mereka juga gereja Kristus harus mengumpulkan dan mengirimkan kepada Yerusalem. Bukan masuk di bank pribadi, di rekening pribadi, melainkan dikumpulkan. Nanti Paulus kirim berita kepada gereja Yerusalem. Di sana ada para rasul yang lain. Ingat saudara-saudariku yang terkasih, di mana di situ ada uskup Yerusalem, di situ ada Yakobus, di situ ada Petrus masih di situ. Maka dia harus mengirimkan informasi loh. Baca kembali ayat 3-nya itu. Pakai surat tentang pemberian, tentang ini ofrenda itu pemberian, tentang apa yang dikumpulkan. Dia baca kembali ayat ketiga itu, bukan masuk ke rekening pribadi. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Lanjut dikit. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku.
Kalau seandainya pemberian banyak yang dikumpulkan itu dianggap layak, kalau kita percaya orang ini akan menyerahkan kepada gereja di Yerusalem, kalau seandainya kalau anggap penting saya harus pergi, saya akan pergi bersama dengan mereka untuk menyerahkan persembahan di sana. Jadi persembahan dikumpulkan untuk membantu apa, Deo? Karena Yerusalem itu menjadi pusat waktu itu ya, Iya. untuk membantu seluruh tugas penugasan. Tidak main-main ya, saudara dan saudariku. Siapa bilang masuk ke rekening pribadi? Waktu itu tidak ada rekening ya, Dew. Allah memberikan satu janji kepada satu rasul. Saya sedia. Kepada rasul siapa yang dijanjikan ini, Dew? Petrus, Romo. Di dalam Kejadian 49 ayat 10 dikatakan kepada satu suku. Oke? Di dalam perjanjian baru kepada satu rasul. Matius 16, 18, 19. Lukas yang tadi kita telah baca. Yohanes tadi yang kita telah baca. Kepada satu rasul yang dikonsultasi. Kepada satu rasul yang didoakan. Kepada rasul yang diberikan pemilihan kepada dia. Dari sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Supaya kalian semua tahu. Di situ 12 rasul lain tambah Paulus tidak protes ketika Petrus di dalam Kisah 15 ayat 7. Kalian semua tahu bahwa sejak semula Allah memilih saya dari antara kalian. Semua rasul yang lain protes, sembarang aja, saya juga dipilih. Saya juga. Ada yang protes, Andres protes pada saat itu, Ortodoks protes. Andres kan mereka bilang, rasul mereka punya kan Andres. Andres Sama. protes waktu itu. Nggak protes, Romo. Dijewer sama abang. Paulus yang dipilih dalam Kisah 9, dia protes. Saya langsung dipilih oleh Tuhan di dalam perjalanan ke Damsyik. Dia protes. Yakobus pada saat itu uskup Yerusalem, dia protes? Enggak, Romo. Tidak ada yang protes. Mereka tahu siapa yang dipilih. Maka dia memilih satu rasul. Satu interpretasi dari firman. Ini yang penting. Karena gereja adalah tiang penyangga dan dasar kebenaran. Titus 3 ayat 10. Dew. Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Karena apa? Hati-hati. Semua mau tafsir suka. Kenapa? Harus ada satu penafsiran. Roma 16, 17, 18. Roma 16, 17, 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Satu interpretasi kitab suci karena apa? Titus 1, 10, 11. Titus 1, 10, 11. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Kenapa harus punya satu interpretasi? Karena banyak yang mengajarkan doktrin yang tidak sehat. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4 mulai. Kenapa? 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 2. Iya, di 2 Timotius 4. Iya, Romo. Di hadapan Allah. Iya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya.
Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kenapa harus ada interpretasi? Karena banyak orang mau mengumpulkan guru-gurunya sendiri yang mengajarkan sesuatu yang enak didengar. Kenapa harus ada satu interpretasi? Karena Galatia 1 ayat 6. Ayat 67 Deo. Tidak usah 89, anatema tidak usah kita 67 saja. Ya, Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Oke, hati-hati dengan penafsiran bebas. Kenapa satu penafsiran? Karena begitu banyak orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Injil Kristus diputarbalikkan. Maka harus ada satu penafsiran. Kenapa harus ada satu penafsiran? Karena 2 Tesalonika 2 sampai 3. 2 Tesalonika 2 ayat 2 sampai dengan 3. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Kenapa harus ada satu interpretasi? Karena begitu banyak guru palsu. 2 Petrus 2, kita baca ayat 1, 2 cukup. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan cara demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Karena itu, Banyak. Petrus minta interpretasi kitab suci ayat 20-nya langsung, 20-21. 2 Petrus yang sama. Ayat 20-21. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus, 2 Petrus. Iya, 2 Petrus 2 ayat 20 kan, Romo? Ayat 1, bab 1, lihat. Bab 1, tadi 2, diundurkan ke belakang. Oh, Karena untuk mencegah guru palsu ini, maka dia bilang hati-hati dengan interpretasi pribadi. 2 Petrus 1, ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Karena orang Israel punya satu interpretasi yang namanya Kohen Gadol, oke? Yang Katolik punya satu interpretasi yang kita namakan magisterium atau yang kita namakan itu Katedra San Pedro. Karena orang Israel punya satu interpretasi oleh Kohen Gadol, imam magisterium orang Israel, yang punya namanya Katedra Musa. Dan Katolik punya yang namanya Katedra Saint Peter. Atau yang kita namakan kursinya siapa? Petrus. Yang kita namakan ex-katedranya Paus.
Bayangkan kalau semua orang punya kursi Musa dan kursi Petrus untuk menginterpretasi, rusak tidak, Angel, Michael? Rusak, semua rusak. Dan di dalam gerejanya ini harus ada uskup, harus ada imam, presbiter, harus ada diakon. Kisah 6 ya. Selanjutnya teman-teman. Ini kita lanjut sedikit supaya. Mengapa Katolik? Kita mempercepat. Oke. Mengapa Katolik? Bagaimana membuktikan bahwa gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Yesus? Mari kita melihat apa yang dikatakan sejarawan Protestan Kenneth Scott Lautorete kepada kita dalam History of Church yang diedit oleh Baptist House Publication di halaman 160 volume 1. Dia menceritakan kepada kita tentang surat dari Uskup Roma Clement kepada komunitas Korintus yang sedang mengalami krisis. Ini ditulis pada akhir abad pertama. Mengapa Clement dari Roma ikut campur dalam masalah gereja Yunani ketika Rasul Yohanes masih hidup dan tinggal di Efesus beberapa mil darinya? Kenapa Clement harus urus itu sedangkan Rasul Yohanes masih hidup? Bayangkan. Bayangkan itu saudara-saudariku. Karena gereja Korintus tunduk kepada uskup Roma hanya sekitar 60 tahun setelah kematian Tuhan, yang hanya memiliki satu penjelasan dan diberikan oleh Lautorete sendiri di halaman 161, di mana dia mengatakan, jauh sebelum akhir abad kedua, gereja Roma menempati posisi yang menonjol dalam persekutuan Kristen total. Penulis Protestan juga mengatakan pada halaman 162, meskipun tidak didirikan oleh salah satu dari mereka, gereja Roma menikmati prestise kunjungan Petrus dan Paulus, dan apa yang tampaknya merupakan informasi kredibel dipercaya menyatakan bahwa Roma adalah tempat kemartiran baik anggota termuka dari 12 rasul asli dan misionaris pertama gereja kuno. Untuk lebih pasti, sejarawan yang sama memberitahu kita pada halaman 177 berbicara tentang daftar suksesi uskup pada abad keempat. Fakta bahwa daftar seperti itu adalah bukti keyakinan yang ada di balik kompilasi mereka bahwa suksesi uskup dari zaman para rasul adalah kepastian bahwa Injil telah dilestarikan dan ditransmisikan dan bahwa itu adalah salah satu tanda gereja Katolik. Suksesi ini ada hingga hari ini. Kenapa Katolik? Kenapa Roma pada saat itu sampai sekarang? Penting sekali. Roma 1 ayat 7 Deu 7-8 mengatakan betapa pentingnya Roma pada saat itu juga pada saat sekarang. Roma 1 ayat 7 dan 8. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Roma ditulis tahun 54-55. Dan iman gereja Roma sudah tersebar di mana, Deu? Di seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan seluruh gereja Kristus menyalami Roma. Roma 16 ayat 16, Deu. Berapa gereja menyalami Roma? Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Semua gereja Kristus menyalami Roma. Kenapa penting sekali Roma? Penggenapan Kejadian 3:15. Maka iblis akan diinjak. Yang sama bab 16 ayat 19, Deu. Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu. Ayat 20, Deu, langsung 20. Langsung 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu.
Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Mu ini artinya apa? Gereja mana? Mu ini, Deu. Gereja Roma. Dan Allah, kasih karunia Allah, meletakkan iblis di bawah Di bawah kaki gereja kakimu. Roma. Kejadian 3:13, aku akan mengadakan permusuhanmu, keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan menginjak kepalamu. Itu hanya satu di Roma. Kita temukan di Roma 16 ayat 20. Kasih karunia Allah akan diberikan kepada kamu, di mana Dia meletakkan iblis di bawah kakimu. Tidak main-main. Kenapa Katolik? Kenapa Roma? Nama pertama para pengikut Kristus adalah Nasarene, yang menghina, kemudian yang menghina Kristus ya, dari Nazaret. Kemudian mereka mulai sebut Kristen, nanti kita lihat di Kisah ya. Tidak sampai pada tahun, nama Kristen bukan hanya di Kisah. Ketika 1 Petrus 4 ayat 8, Deu, dia mengatakan kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, artinya Petrus yang primus inter pares sudah mengatakan agama yang sesungguhnya, kekristenan yang sesungguhnya adalah Katolik. Makanya dia bilang di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 gimana deh? Kalau tidak ayat 8 ayat 16, kayaknya 16 deh. 1 Petrus 4 ayat 16. Iya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Di sini predestinasi, double predestinasi bilang orang tidak menderita lagi kan? Luther bilang kalian tidak menderita lagi. Ternyata di sini bertentangan anti biblis ketika Petrus, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen. Bisa mengerti, Deo? Bagaimana Luther, Zwingli, semua Calvin predestinasi menghilangkan karakter biblis di mana Petrus sendiri mengatakan kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, buset. Kau telah ditentukan untuk selamat. Petrus bilang, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, kamu akan menderita demi namaku. Tetapi siapa yang bertahan akan diselamatkan dalam Matius 10 ayat 22. Tapi tidak usah ke sana. Kemudian mereka mulai disebut Kristen. Sekarang kita harus tahu apa itu Kristen. Kristen artinya apa? Oke, Deo. 1 Korintus 3 ayat 11, Deo. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oke, ke 21 sampai 23. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. 23-nya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Disebut Kristen karena kamu bukan Apolos punya, kamu bukan Kefas punya, kamu bukan Paulus punya. Kamu adalah miliknya siapa? Kristus. Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Kalau kita milik Kristus, kita adalah milik Allah. Karena itu Kristen atau Kristiano, orang Kristen, Kristiani atau Kristianus dalam Latin, datang dari kata Yunani, Christos dan Ano. Kristus artinya Kristus, Ano artinya milik. Karena itu orang Kristen bukan hanya saja orang yang percaya kepada Kristus, bukan hanya pengikut Kristus, melainkan kepunyaannya siapa? Milik Kristus, milik Allah. Kalau milik Kristus harus ada di kawanannya siapa? Petrus. Kristus, kawanan Kristus. Dan kawanan Kristus itu digembalakan oleh siapa? Oleh Petrus, Romo. Nah, logikanya begitu, Kak Deo. Engkau langsung tembak ini begitu. Tidak bisa. Milik Kristus harus ada di kawanannya Kristus. Makanya kalau kita mau sandingkan kepada Yohanes 10 ayat 16, ada juga kawanan di luar kandang ini.
Harus mewartakan juga kepada mereka supaya mereka mendengarkan suaraku dan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Makanya jangan ada Katolik relativisme, semua sama, agama ini sama, denominasi ini sama. Kalau begitu bagaimana mewartakan supaya mereka masuk dalam satu kawanan dengan satu gembala? Kalau semua sama. Kalau itu kenapa harus jadi misionaris? Kenapa harus pergi mewartakan? Kenapa apologet Katolik ada di room-room? Ada yang 24 jam, ada yang seperempat jam. Mantap, mantap. Ada yang sampai tidak misa hari Minggu. Ada yang tidak kenal, ada di lingkungan. Bagaimana? Tidak bisa. Bagaimana supaya orang lain menjadi milik Kristus yang harus ada di kawanannya, sedangkan kita tidak membuktikan bahwa kita punya persekutuan, koinonia dengan kawanan itu di dalam misa, di dalam doa lingkungan, di stasi. Bagaimana? Emang nanti di surga Tuhan tanya, kamu berapa jam di TikTok, ha? Tuhan nanti tanya, engkau urus baik kau punya istri tidak? Jangan sampai di TikTok engkau tinggalkan kau anak istri. Engkau pikir di surga ada TikTok, ada YouTube kah? Bagaimana jadi milik Kristus, ada di kawanannya? Kalau engkau tidak punya dimensi koinonia, dimensi persekutuan, komunio dengan gereja, dengan kawanannya. Tidak sampai pada tahun 106 atau 107 setelah Kristus, yaitu 73 tahun setelah kebangkitan Tuhan, bahwa Ignatius dari Antioquia, penerus dan uskup setelah Petrus di kota Antioquia, dan murid dari para rasul, ingat mengenal baik Paulus dan mengenal baik Yohanes, menyebut Katolik dalam suratnya yang dikenal kepada gereja di Smyrna, di mana secara harafiah mengatakan, dimanapun Yesus Kristus berada, di situ ada gereja Katolik. Dan untuk gereja ini, ia memberikan hidupnya dalam kemartiran di sirkus Roma. Katolik berarti universal. Dan kemudian menurut Laturete yang tadi ya, itu berarti ortodoks sebagai lawan dari bid'ah yang baru lahir. Ingat, tapi bukan berarti sebagai bid'ah yang baru lahir. Hati-hati ya dengan pernyataan ini. Istilah Katolik tidak ada dalam Alkitab, tetapi gelar ini diberikan kepada orang-orang Kristen mula-mula oleh mandat Injil untuk pergi dan berkhotbah sampai ke ujung dunia. Karena ingat, hanya gereja Roma di dalam surat-surat Paulus dikatakan kabar tentang imanmu telah tersebar di mana, Deo? Di seluruh dunia, di universo, di Katolik. Katolik artinya totalitas atau universal. Bagaimana orang Kristen abad pertama dan kedua, orang-orang Kristen yang mendengar para rasul berkhotbah, apakah mereka berpikir, ini nih kaum baptis? Oh, ini nih yang khotbah ini adalah Mormon? Oh, ini yang berkhotbah ini adalah Pentekostas karismatik? Oh, tidak, ini yang berkhotbah ini adalah Calvin? Oh, tidak, yang berkhotbah ini Adventista? Mereka berpikir seperti itu, Dew? Atau mereka berpikir Kristen Katolik satu saja waktu itu? Satu saja, Romo. Satu saja. Waktu mereka mendengarkan pengajaran para rasul, mereka tidak berpikir, oh ini nih Rasul Petrus Mormon, oh Andres Adventista, Matius, apa namanya ini, karismatik Pentekostas. Mereka berpikir seperti itu. Presbyterian, mereka berpikir seperti itu. Anglikan, Ortodoks, mereka berpikir begitu. Atau mereka berpikir Kristen Katolik, titik. Apa yang mereka pikirkan ketika mereka setia kepada pengajaran para rasul? Apa yang mereka pikirkan? 60.000 denominasi? Ayo teman-teman, apa yang mereka berpikiran ketika mereka mendengarkan dan setia kepada pengajaran para rasul? Satu gereja? Satu kekristenan? Pasti, Hati-hati. Romo. Sekarang setiap kali kita di rumah, lu dari mana lu? Denominasi apa lu? Lucu kan? Mengapa Katolik? Saya mau buat perbandingan di sini teman-teman. Saudara terkasih, jangan bingung. Teman-teman, ini bagian dari persiapan untuk kembali ke rumah, rindu pulang.
Saudara terkasih, jangan bingung. Gereja Yesus adalah gereja Katolik. Yang pertama dari gereja Ide Kristen. Ibu dari denominasi Protestan. Yang telah terpisah sejak abad ke-16. Keselamatan datang dari Yesus dan dari kematian di kayu salib. Jika Anda percaya kepadanya dan hidup dalam kehendaknya, Anda pasti harus berada di dalam gereja yang Dia dirikan dan yang memiliki otoritas di dunia, serta yang mempertahankan doktrin dan mendefinisikan kebenaran dengan pelayanan yang tidak terputuskan selama lebih dari 2000 tahun. Beberapa saudara dari denominasi Protestan mengatakan bahwa ini benar pada awalnya, tetapi bahwa gereja menyimpang dari ajaran Yesus pada abad keempat dan berperan sebagai pelacur. Mereka bilang begitu. Berpikir ini berarti meragukan visi Yesus dan percaya bahwa pelayanannya adalah kegagalan besar. Saya buat perbandingan ini. Ini penting sekali perbandingannya, teman-teman ya. Saya mau baca perbandingan ini. Lucu tapi sebentar saya. Yesus mati di kayu salib dan mengutus Roh Kudus ke gerejanya untuk membimbingnya sampai akhir zaman dengan janji, "Aku akan bersamamu sampai akhir zaman." Gerbang neraka tidak akan menang melawannya, gereja ya. Surat kepada Efesus 5 ayat 22 sampai 33, di mana Santo Paulus menyebut gereja sebagai mempelai Kristus, yang di situ kita akan menemukan dia menyelamatkan, dia menyucikan, dia mencintai, dia memelihara dan semuanya itu. Mengikuti alasan ini yang Protestan punya di atas. Kristus menikahi gereja pada abad pertama untuk berpisah darinya pada abad ketiga. Kemudian karena persinan yang terakhir, dia tetap lajang sampai 11 abad untuk menikah pada abad ke-20 dengan lebih dari 60.000 istri. Denominasi yang muncul dari hari ke hari. Tolong Protestan, Yesus tidak gagal dan ia setia pada janjinya. Ingat itu ya. Yesus tidak pernah gagal dan dia setia kepada janjinya. Katolik, apostolik, kita sudah baca tadi. Santa karena dia yang mendirikan adalah kudus. Apostolik didirikan di atas dasar para rasul. Dan setia kepada pengajaran para rasul. Sekarang saya mau tahu satu hal. Jika Anda ingin mengidentifikasi gereja Yesus, carilah yang itu muncul dari janji Yesus kepada Petrus. Dengan satu altar, dengan satu imamat, bahwa itu menjadi satu seperti yang dikehendaki Yesus. Untuk merayakan Paskah baru pada hari Minggu, dengan satu hukum, dengan doktrin yang sama, punya satu otoritas. Ini hanya Katolik. Seperti yang dikatakan seorang sejarawan Protestan terkenal. Ketika kita berbicara tentang gereja, semua tanda menunjuk kita kepada Roma. Banyak jalan menuju Roma. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Teman-teman, denominasi lahir dari mana? Lahir dari semua yang ada di sini nih. Contoh kecil Deu. Denominasi lahir dari mana? Yuda 1, 18-19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Mereka adalah pengejek. Masuk Rom Katolik, patunglah, berhalalah, katromlah, semuanya tukang ejek karena mereka hidup tanpa Roh Kudus. Banyak pengejek seperti ini. Berapa kali di room mereka type di bawah ejek-ejek. Berapa kali mereka pasang di room-room mereka mengejek Roma Patris, mengejek sampai Paus sendiri dengan tato dan semuanya. Banyak pengejek. Yang pengejek seperti ini hidup tanpa Roh Kudus. Kenapa dia misalnya lahir? 1 Yohanes 2 ayat 19. Deh. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mereka tidak sungguh-sungguh ada bersama dengan kita. 2 Yohanes 1 ayat 9. Nah, teman-teman baca semua yang lain, oke?
2 Yohanes 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal saya ulangi. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Berarti orang yang tidak tinggal di dalam ajaran dan perintah Kristus, dia tidak memiliki Allah. Dan mereka yang tidak melakukan perintah Tuhan tidak mengenal Allah. Kembali ke 1 Yohanes 2 ayat 3. Dew. Tanda bahwa orang mengenal Allah itu apa? Tanda orang mengenal Allah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Yesus bilang pengakuan dosa, mereka bilang mengaku langsung kepada siapa? Tuhan. Tuhan. Yesus bilang Ekaristi adalah benar-benar dagingku, mereka bilang Simbol. Yesus mengordinasikan, memtabiskan imam-imam, mereka bilang tabis juga pendeta perempuan. Yesus bilang, Petrus, gembalakanlah dombaku, mereka bilang apa? Gembala juga. Yesus bilang, saya akan mendirikan gerejaku, mereka bilang itu bukan Petrus. Pokoknya rusak semua. Karena itu teman-teman, denominasi lahir dari interpretasi pribadi. Denominasi lahir dari apa? Dari tadi yang kita bilang, yang pengejek-pengejek. Akhir-akhir zaman ini akan ada, mereka menyembuhkan dan semua. Dia langsung Matius 24 ayat 23-24. Yang Mesias-Mesias palsu ini. Menyembuhkan juga, buat KKR di mana-mana. Buat jingkrak di sana-sini. Seolah-olah Roh Kudus hadir ketika semua orang guling, baku sikat, baku teriak. Dew, Matius 24, 23, 24. Ya. Matius 24, 23, 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan mereka menyembuhkan, mereka bernubuat dan semuanya. Matius 7, 21, 23. Apa kata Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa tumbuh denominasi? Karena menjual firman untuk kepentingan pribadi. Dew, 2 Korintus 2:17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kenapa muncul denominasi? Karena menganggap ibadah itu sumber keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 5-6. Dew. 1 Timotius 6 ayat 5 dan 6. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira
ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukup itu didefinisikan di dalam ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dan mereka yang konsep ini mencari keuntungan besar melalui sebuah Ibadah. ibadah. Dan ayat 9-10 pukulan terbesar untuk mereka yang mencari uang di dalam ibadah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hati-hati dengan semuanya, teman-teman bisa baca lanjut. Saya mau menekan hanya baru 2 penekanan, oke? Yang penekanan yang tadi Katolik dan satu dan Katolik. Kalau apostolik dan ini dan apa tadi? Yang tadi kita menekan hanya 2 hal ya. Kudus, Katolik dan satu dan Katolik, belum apostolik dan kudus. Karena apostolik karena didirikan di atas dasar para rasul, Efesus 2 ayat 20. Semua mereka setia kepada pengajaran para rasul. Kudus karena dia yang mendirikan adalah kudus. Kudus anak Allah karena dalam Lukas 1 ayat 35, anak yang kau akan lahirkan itu adalah kudus, anak Allah. Dia yang mendirikan, maka gereja itu kudus. Dan dia juga yang menguduskan, maka gereja itu kudus. Efesus 5 ayat 25-27 Deu. Karena kudus, karena apa? Karena dia sendiri yang menguduskan. Efesus 5 ayat 25 dan seterusnya. Hai Sampai 27. suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan gereja di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tapi supaya gereja kudus dan tidak bercela. Dan gereja adalah kepenuhannya siapa deh? 1 Efesus, kita baca kembali 1 Efesus 1 ayat 23. Dari 22 sedikit, dan dia ini siapa? Oke. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau gereja adalah kepenuhan dari Kristus, dan Kristus itu siapa? Lukas 1:35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kristus itu kudus, anak Allah. Ya, Romo. Dan gereja adalah kepenuhan dari Kristus itu. Ya. Ya, Dan Maka gereja adalah kudus. kudus. Karena dia sendiri yang mendirikan, dan gereja adalah kepenuhan dari dia yang kudus, dan dia sendiri yang menyucikan dan menguduskan gereja itu. Dan bagaimana didirikan di atas dasar para rasul, sudah tadi dalam Efesus 2 ayat 20, dan juga di dalam 1 Korintus, didirikan di atas dasar para rasul, 1 Korintus 12 ayat 28. Saya tidak banyak tekan di apostolik dan kudus, tapi ditekankan di satu dan Katolik karena itu. Karena selalu framing 2 hal itu. Oke. 1 Korintus,
12 ayat Ya. 28. Kenapa para rasul? Oke. La Dan Allah, Rontina sudah buka kamera, mau buka lah nggak apa, santai-santai kali. Hanya saya sendiri yang buka kamera, saya jadi malu nih. Oke. 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam gerejanya, dalam tubuhnya, Tuhan menetapkan satu. Pertama, rasul. Dan Efesus 2 ayat 20, didirikan di atas dasar para rasul apostolik. Oke, dan gereja bertekun di dalam pengajaran para rasul. Kisah 2 ayat 42. Bagian pertama, kata kunci pertama, Dew. Bertekun dalam apa? Kisah 2 ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Cukup, selesai. Bertekun dalam pengajaran siapa? Rasul-rasul. Karena itu, Paulus menulis kepada Timoteus, 7 hal yang harus kamu ikuti kalau kamu mau menjadi pengikut Kristus, Rasul Kristus. 1 Timoteus 3 ayat 10. Ada 7 hal yang kita harus ikuti. 1 Timotius 3 ayat 10. 2 Timoteus 3 ayat 10. Hah? 2 Timoteus 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, Ajaranku, cara cara hidup, hidupku, pendirianku, imanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Berapa gereja yang diajarkan oleh Paulus? Paulus cara hidup, dia adalah imam atau tidak? Berapa iman yang diajarkan oleh Paulus? Begitulah. Selamat datang saudara-saudariku yang terkasih di dalam gereja Sola Katolik. Ya, kita aja kasih pancing mereka yang kata Sola Katolik itu hanya untuk pancing aja ya sebenarnya itu. Selamat datang dan selamat tinggal di gereja yang satu dan Katolik. 2 hal ini, sebab apostolik dan kudus, saya tidak jelaskan secara keras karena sudah tahu bahwa jalur apostolik harus ada jalur apostolik dan kudus karena Kristus yang mendirikan, dan selalu di framing itu bukan satu dan bukan Katolik. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada kalian semua. Saya pamit ke belakang sedikit dan minum kopi lagi. Oke, silakan, Mike.